baiklah, saya lanjutkan. Kenapa larutan elektrolit itu bisa menghantarkan arus listrik? Ya, ketika kita amati, ketika kita pahami sumber listrik itu segala hal yang dapat menghasilkan tenaga listrik. Yang paling sederhana apa? Baterai. Nah, jadi baterai itu kan ada kutub positif sama kutub negatif. negatif. Jadi sumber arus listrik itu terjadi karena adanya kutub positif sama dan negatif ya. Jadi listrik itu ada karena adanya kutub positif sama negatif yang bertemu. Nah, kenapa larutan elektrolit menghantarkan arus listrik? Nah, jadi kan dalam larutan itu tadi ya ada larutan elektrolit. Nah, kenapa larutan elektrolit menghantarkan arus listrik? Nah, jadi larutan elektrolit itu ketika dilarutkan dalam air, jadi kan tadi ada ionik sama kovalen polar yang elektrolit ya. Nah, ketika ionik itu dapat atau ionik itu elektrolit saat, jadi ingat ya, ionik, larutan ionik itu bisa menghantarkan arus listrik ketika dalam bentuk lelehan dan larutan, ketika dilelehkan dan dalam bentuk larutan. Nah, sedangkan kovalen polar itu menghantarkan arus listrik dalam bentuk larutan. Jadi ketika dilarutkan dia akan membentuk ion positif dan negatif. Nah, itu larutan elektrolit. Nah, jadi larutan elektrolit itu dilelehkan atau dilarutkan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Nah, jadi menghasilkan ion positif dan ion negatif. Nah, ketika menghasilkan semuanya ya, jadi dalam larutan itu semuanya menghasilkan ion positif dan negatif, maka terbentuk elektrolit kuat. Ketika semua komponen dari larutan, jadi larutan tadi contoh dari larutan elektrolit kuat itu NaCl tadi yang ionik. Nah, itu ketika dilarutkan dalam air semuanya membentuk Na dan Cl. Nah, Na plus sama Cl minus. Nah, ini ada kutub positif sama kutub negatif. Nah, ada tanda pas satu panah. Dia menunjukkan bahwa semua NaCl nanti berubah menjadi Na plus sama Cl min. Ya. Nah, nanti ada juga tanda contoh lagi. Nah, itu ada tanda seperti ini. Nah, dia akan membentuk ketika dilarutkan dalam air akan berbeda ya, akan membentuk NH4 plus ditambah polarin. Oke. Ini ketika dilarutkan dalam air. Nah, jadi ada tanda ini, ada tanda ini. Nah, halo. Nah, jadi ketika ada tanda ini, dia menunjukkan bahwa semuanya berubah menjadi ion. Kalau ada tanda ini, berarti semuanya tidak berubah menjadi ion. Jadi ada yang berubah menjadi ion, ada yang tidak. Nah, karena ada yang tidak jadi ion, maka dia dikatakan elektrolit lemah. Jadi ada elektrolit kuat sama elektrolit lemah. Nah, proses ini namanya proses ionisasi. Nah, jadi ada proses ionisasi yang dilambangkan dengan alfa. Ini mana ya? Ini ya. Ini namanya proses ionisasi atau alfa sama dengan mol zat terurai per mol mula-mula. Nah,
Nah, ini rumusnya. Jadi ketika semuanya terurai, nanti membentuk elektrolit kuat, sehingga elektrolit kuat itu alfa sama dengan 1. Nah, elektrolit lemah alfa sama dengan antara 0, lebih dari 0 dan kurang dari 1. Ya, jadi misalkan ini kalau zat yang terurai semuanya, berarti kan sama ada 5 mol. Nah, ini awalnya juga 5 mol, berarti kan sama dengan 1. Ya kan, kalau semuanya terurai, berarti kan atas sama semuanya terurai ya. Mula-mula semuanya terurai berarti kan sama dengan mula-mula. Nah, ketika ini yang atas sama yang bawah sama, kan hasilnya sama dengan 1. Bisa dipahami? Ya, jadi ada elektrolit kuat sama elektrolit lemah. Nah, terus kalau yang non elektrolit gimana? Berarti kan non elektrolit itu berarti apa? Tidak terbentuk ion. Atau nanti kalau elektrolit lemah ya, elektrolit lemah atau non elektrolit. Non elektrolit itu sama dengan alfa sama dengan 0 karena tidak terbentuk ion atau tidak terionisasi. Bisa dipahami? Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.